Shalom saudara-saudara, kita akan coba membahas epistel Minggu Kantante tanggal 2 Mei 2021. Epistel diambil dari kitab Wahyu pasal 15 ayat 1-4 dengan tema segala yang bernafas memuji Tuhan. Kita akan bacakan teksnya untuk saudara-saudara. Ayat 1 dikatakan, Kai horao, aiso aku melihat, allos semion on ho oranos, another thing in heaven, satu tanda di langit. Megas kai taumatos, great and wonderful, besar dan ajaib. Angelos hepta, 7 angels, 7 malaikat. Eko plege hepta, having pelguit 7, membawa 7 malapetaka. Ho eskatos hoti, the last day, pada hari akhir. Autos teleo was completed, dengan itu berakhir. Ho tumos, ho theos, war of God, murka Allah. Ayat 2 dikatakan, Kai horau hos, I saw something like, aku melihat bagaikan sesuatu. Talassa hualinos mignumi pur, a sea of glass miglet with fire, lautan kaca bercampur api. Histemi epi ho talasa ho hualinos, standing yuben, the sea of glass, berdiri di tepi lautan kaca itu. Kai ho nikau ek ho terion, those conquering over the beach, mereka yang mengalahkan binatang itu. Kai ek hoikon autos, and of the image of it, dan yang mengalahkan patungnya. Kai ek ho aritmos, ho onoma autos, and over number of the name of it, dan yang mengalahkan bilangan namanya. Eko kitara ho theos, having harps of God, pada mereka ada kecapi Allah. Ayat 3 dikatakan, Kai ado ho ode Moses, and they are singing the song of the Moses, mereka menyanyikan nyanyian Musa. Ho dulos, ho theos, the servant of God, mereka adalah hamba Allah. Kai ho ode ho arnion, and the song of the lamb, dan nyanyian mereka adalah anak domba. Lego, saying, bunyinya. Megas kai tumastos ho ergon su, great and wonderful the work of you, besar dan ajaib segala pekerjaanmu. Kurios hoteos kontraktor, Lord God Almighty, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dikaios kai elitnos ho hodosu, righteousness and true the way of you, adil dan benar segala jalanmu. Ho baselios ho etnos, o king of the nation, ya raja segala bangsa. Ayat 4 dikatakan, Tis o mi po beo kurios, who no soul fear you o Lord, siapa yang tidak takut kepadamu ya Tuhan. Kaidozazo ho onomasu, and will glory the name you, dan yang tidak memuliakan namamu. Hotimonos hoyos, for you alone are holy, sebab hanya engkau yang kudus. Hotipas ho etos heko, for all the nation will come, sebab semua bangsa akan datang. Kai proskeneo enopiosu, and will worship before you, dan sujud menyembahmu. Hotiho diakomasu, because the righteousness aku, sebab telah nyata kebenaranmu. Panero, dan have been revealed, dan segala penghakimanmu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita sedang berbicara tentang revelation. Kita bicara tentang wahyu, kita bicara tentang pengungkapan, yaitu seorang rasul yang bernama Yohanes yang dibuang ke Patmos pada rejim pemerintahan Rom yang tirani, yang membenci agama Kristen dan menuduh Kristen itu adalah bidat yang harus dimusnahkan pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Dalam revelation itu, dalam pengungkapan wahyu itu, Yohanes melihat, dia katakan, Kai horau I see, I saw, aku melihat. Dia melihat di situ ada lautan kaca,
ada yang bercampur dengan api. Yang di sana dia melihat ada 7 angels yang membawa having bell with 7, yang membawa 7 malapetaka. Dan ketika 7 malaikat ini berdiri dengan membawa 7 malapetaka itu, maka dikatakan di sana, ho teleo, ho tumos, ho theos, which complete war of God, dan berakhirlah murka Allah. Siapa 7 malaikat ini yang membawa 7 cawan murka itu, sehingga dengan dibawa dan ditumpahkannya 7 cawan itu, maka murka Allah berhenti. Saudara-saudara, angka 7 itu di dalam kekristenan itu adalah gambaran persentase dari sabatnya Allah itu, dari peribadatan, abodah atau persekutuan. Karena itu 7 itu adalah gambaran untuk Allah, milik Allah. Kurion, milik Allah. Itu kenapa angka 7 itu menggambarkan bahwa di sana Allah ada, di sana Allah akan bekerja, di sana Allah akan bertindak. Dalam penciptaan hari ke-7 itu adalah hari Sabat, hari perhentian Allah, di mana pada hari itu Allah harus dikuduskan, dimuliakan, dan dipuji. Nah, itu kenapa ketika Joshua ingin merubuhkan tembok Jericho, mereka harus mengelilingi tembok itu 7 kali, dan pada putaran yang ke-7 tembok itu roboh. Ada banyak sekali tentang angka 7. Dan kitab Wahyu ini menerangkan bahwa Allah akan menumpahkan 7 cawan, lalu akan ada 7 trompet yang akan ditiup, dan ada 7 materai harus dibuka, semua tentang simbol 7, simbol 7, simbol 7. Karena 7 itu adalah masa perhentian, masa di mana Allah harus dipuji dan dimuliakan. Jadi 7 malaikat ini adalah gambaran kita sebagai sahabat Allah, sebagai Theopelios, sebagai sahabat-sahabat Allah, sebagai persentase Allah di dunia ini. Bagaimana kita sebagai gambaran gerejanya, sebagai gambaran 7 angels itu, bagaimana kita bisa menyatakan kehendak, mengingatkan orang tentang murka Allah, mengingatkan orang tentang apa yang akan terjadi jika mereka berdosa dan tidak bertobat. Maka ketika ada orang yang bekerja di dunia ini untuk mensuarakan suara Allah, maka dikatakan di sanalah was complete war of God, maka di sanalah akan berhenti murka Allah. Artinya selama segala sesuatunya belum digenapi, maka murka Allah akan menyala-nyala di dunia ini. Tapi ketika segala sesuatunya sudah digenapi, maka di sanalah berhenti murka Allah. Nah, pertanyaannya adalah, jika 7 malaikat itu, 7 angels itu, dengan membawa 7 cawan penderitaan dan murka itu adalah simbol penggenapan dari apa yang diinginkan Allah, supaya surutnya murka Allah, maukah saudara menjadi orang-orang yang menggenapi kehendak Allah di tengah-tengah rumah tanggamu, di tengah-tengah masyarakatmu, di tengah-tengah gerejamu, dan di tengah-tengah negara kita ini? Jika saudara berkata, apa dosa nenek moyangku, apa dosaku Tuhan, apakah ini karena dosa upung-upungku maka hidupku seperti ini? Jika engkau berkata, apakah ini karena dosa bapak ibuku sehingga hidupku seperti ini? Jika engkau berkata, ini adalah dosa pada masa laluku maka hidupku seperti ini dan anak-anakku seperti itu, mungkin ada benarnya. Tapi gak boleh dong hanya berhenti di pada penyesalan. Kita harus sampai kepada solusi. Karena apa gunanya kita menyesal kalau kita tidak sampai kepada solusi, dan Alkitab sudah membawarkan solusinya. Kita harus menjadi penggenap tengah-tengah kehidupan kita. Maka murka Allah itu akan surut di tengah-tengah rumah tanggamu, dan murka Allah itu akan surut di dalam hidupmu. Pertanyaannya, apakah hidupmu adalah hidup yang menggenapi kehendak Allah, yang menggenapi firman Allah? Apa engkau memakai hartamu untuk menggenapi firman Allah?
atau kau memakai hartamu untuk melawan firman Allah? Apa engkau memakai tubuhmu untuk menggenapi firman Allah, atau engkau memakai tubuhmu untuk melawan firman Allah? Apa engkau memakai pangkat dan jabatan yang ada padamu untuk menggenapi firman Allah, atau engkau memakai jabatan yang ada padamu itu untuk melawan firman Allah? Tapi selama engkau memakai apa yang padamu untuk melawan kebenaran firman Allah, selama itu murka Allah tidak akan pernah surut dalam hidupmu. Mulai dari keturunanmu yang pertama, kedua, dan ketiga tidak akan pernah luput, sebab demikian firman Allah. Lalu selain itu dikatakan Yohanes dalam pengungkapan atau revelation atau wahyu ini dikatakan, kai kuraos hos, I saw something like a sea of glass mighty and fire, talasa hulios mikumi pur, dan aku melihat seperti ada lautan kaca yang bercampur dengan api. Lalu di sana dikatakan, dan aku melihat istemi opita lasa hohualanos, standing you in the sea of glass, thus conquering over the beach and of the image of it. Di tepian kaca yang bercampur api itu dikatakan dia melihat ada orang yang berdiri. Dan siapa orang yang berdiri ini? Orang yang berdiri ini adalah orang yang mengalahkan binatang itu, dikatakan di sini. Thus conquering over the beast, dan yang mengalahkan patung binatang itu, and of the image of it, dan yang mengalahkan nama binatang itu, and nama dan bilangan binatang itu, and over number of the name of it. Dan kepada orang yang mengalahkan binatang itu, yang mengalahkan patung binatang itu, dan yang mengalahkan jumlah bilangan nama binatang itu, kepada mereka eko kitarahoteos, having harps of God, mereka memiliki kecapi Allah. Saudara-saudara, apa ini kecapi Allah? Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa di dalam tatanan masyarakat ada beragam manusia. Dan saya mau katakan sama saudara mengenai persoalan keluhuran hati, persoalan harkat martabat, persoalan loyalty dan kompetensi yang dari keragaman manusia yang ada di masyarakat ini. Orang yang paling patut untuk dipercayai, orang yang paling patut untuk menjadikan sahabat adalah mereka yang memiliki kecapi Allah, atau mereka having hearts of God, yang membawa dan memiliki hearts of God, kecapi Allah. Dalam tatanan malaikat ada 3 diceritakan Alkitab panglima malaikat yang terbesar. Yang pertama itu adalah Lucifer, yang kedua itu adalah Gabriel, yang ketiga itu adalah Mikael. Lucifer ini dia adalah golongan malaikat yang tertinggi. Kenapa? Karena dia adalah orang yang memuji dan bertanggung jawab di sorga untuk pemujian kepada Allah. Karena itu dikatakan kitab Yesaya, Lucifer ini adalah malaikat yang paling dekat dengan Tuhan, malaikat yang paling merasakan hadirat Tuhan. Sementara Gabriel itu hanya messenger of God, dia hanya penyampai pesan Allah dari surga ke bumi. Dan Mikael itu adalah panglima tentara bara surgawi. Jadi Lucifer itu adalah orang yang paling lebih daripada malaikat-malaikat, karena dia yang paling dekat dengan Tuhan. Nah, sayangnya Lucifer ini adalah pribadi yang tidak tahan dengan kekuasaan. Ketika Allah menganugerahkan Lucifer kekuasaan yang lebih tinggi daripada semua malaikat yang ada di surga, karena dia yang paling dekat, dia menjadi sombong dan angkuh dan ingin menjadi sama seperti Allah. Memang itu sesuatu kelaziman dan kepastian. Jika saudara dekat dengan seseorang yang besar, maka saudara akan mendapatkan
hal yang lebih dari orang itu. Itu hal sesuatu kelaziman. Nah, begitulah Lucifer. Tapi persoalannya yang harus kita renungkan, apakah ketika saudara dekat dengan seorang presiden, karena saudara adalah seorang pembantu yang dipercaya presiden, maka saudara menjadi sombong karena itu dan ingin menjadi seperti presiden, seperti Lucifer ini? Nah, jangan kita ulangi kesalahan seperti Lucifer ini. Tetapi dikatakan bahwa Allah akan memberikan kecapinya adalah kepada orang-orang yang mengalahkan iblis. Jadi the beast atau binatang itu adalah gambaran iblis, Lucifer itu. Yang kedua, yang mengalahkan patungnya, dikatakan di sini. Yang mengalahkan patungnya, apa itu yang mengalahkan patungnya? Patung ini adalah persoalan berhala. Ya, berhala itu ya bisa uang, bisa kuasa dunia, ilmu dukun, dan yang mengalahkan bilangan namanya, tanda antikristus itu 666, 666 itu. Dan mereka lah yang memiliki harps of God, yang memiliki harpanya Allah atau yang memiliki kecapinya Allah. Setiap orang yang memiliki kecapinya Allah itu melambangkan dia memiliki hadirat Allah, memiliki wibawa Allah, memiliki eksistensi Allah di dalam dirinya, karena ada nama Allah tercatat dalam dirinya. Dan harp itu, harp of God atau harpa Allah itu adalah gambaran hadiratnya. Dan untuk memperoleh hadirat Tuhan bukan karena besarnya pilihanmu, persembahanmu ke gereja. Dan untuk memiliki kecapinya Allah, harp of God itu bukan karena tingginya pangkatmu dan sekolahmu di tengah-tengah gereja, bukan. Tetapi setiap orang yang ingin memiliki hadirat Allah dalam hidupnya, maka dia harus melakukan 3 hal. Kau harus mengalahkan iblis. Bagaimana mengalahkan iblis? Mengalahkan iblis berarti kita harus mengalahkan diri kita sendiri. Karena iblis itu ada di dalam diri kita, dalam pikiran kita. Rebut pikiranmu dan jadikan pikiran Kristus. Jangan lagi berikan kepada iblis untuk memikirkan apa yang jahat dan yang jelek. Mengalahkan patungnya itu berarti mengalahkan berhala-berhala yang ada di sekitarmu. Ini kita perlawanan secara eksternal di luar. Bagaimana engkau harus berjuang di dalam hidup ini agar jangan sampai jatuh kepada berhalanya iblis, kepada patungnya iblis. Melalui apa? Pangkat. Ada banyak orang untuk pangkat dia tidak peduli lagi soal Tuhan. Dia lakukan segala cara untuk dapat pangkat, apalagi persoalan uang dan harta. Ini berhala-berhala. Banyak orang demi uang dia tidak peduli lagi apakah dia melukai hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Dia tidak mau tahu, yang penting dia harus dapat uang, dia ambil saja. Kacau. Dan the number of Satanus, the number of the devils, 666 Antikristus. Bagaimana kita melawan setiap ajaran yang menolak atau yang mau membengkokkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi bilangan setan itu yang 666 itu adalah gerakan antikristus. Gerakan yang dijadikan sebuah ideologi, sebuah ajaran untuk menentang ketuhanan Yesus Kristus, yang dilembagakan sehingga mempunyai pasukan, punya kekuatan, punya militerisasi untuk memaksa orang untuk tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Hanya orang-orang yang bisa menang dari ketiga hal ini akan memiliki hadirat Allah atau the half of God itu. Lalu dikatakan begini, orang-orang yang menang itulah yang akan menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah itu. Dikatakan begini, kai adoho de Moses, hodulos hoteos, and they are singing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, great and wonderful to walk you, Lord God Almighty, Lord God Almighty, righteous and true the ways of you, O King of the nation.
mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah itu, dan nyanyian mereka tentang anak domba. Dan mereka berkata, ajaib dan besar Engkau Tuhan, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Semua bangsa akan sujud menyembah-Mu. Ini persoalan eskaton, ini persoalan eskatologi, ini persoalan yang akan datang tapi belum terjadi hari ini. Hari ini banyak orang yang menolak Yesus. Bangsa-bangsa, bangsa A itu mayoritas antikristus, bangsa C setengah percaya Yesus setengah tidak, bangsa D itu mayoritas yang percaya pada Yesus Kristus, bangsa Z di sana mereka betul-betul menutup diri pada Injil berita Yesus Kristus. Artinya pada konteks milenial ini, pada konteks kontemporer ini, ada banyak bangsa yang dengan lancang mereka menghina, membuli tentang ajaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi banyak orang yang kurang iman mendengar fakta ini, dia menjadi ciut nyalinya, dan akhirnya dengan seolah-olah kehebatan yang sedang dipamerkan antikristus itu, apalagi ketika dia hidup di tengah sebagai orang minoritas di tengah-tengah orang mayoritas yang antikris, yang menolak bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dia mencari aman dan dia menjual Tuhannya. Tapi dalam ayat yang ketiga ini dikatakan bahwa orang-orang yang menang dari penindasan setan itu, dengan bahasa mayoritas, orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan sekalipun iblis mendatangkan banyak persoalan kepadanya, mereka lah yang disebut sebagai hodulos hotheos, the servant of God. Mereka lah yang disebut dengan hamba Allah. Dan di sorga nanti mereka akan disetarakan dengan Moses, Musa, orang yang hebat itu. Kita akan disetarakan dengan Musa ketika kita menang dari iblis. Kita akan disetarakan dengan Musa ketika kita menang dari godaan-godaan, ancaman dan tekanan yang diberikan oleh antikristus saat mereka menjadi mayoritas dan kita menjadi minoritas. Kita akan disamakan dengan Musa sebagai servant of God, sebagai hodulos hotheos, sebagai hamba Allah. Ketika kita tidak mundur satu yokta pun, satu titik pun dari iman percaya kita, sekalipun parang di leher, sekalipun pistol di kepala, kita tetap memegang dada kita dan berkata, I believe to Jesus. Kita akan disamakan dengan Musa ketika parang di leher, pistol di kepala, dan kita dipaksa untuk menyangkal iman kita. Kita berkata, sekalipun Yesus tidak pernah menyakiti hatiku, aku tidak punya alasan untuk menyangkalnya. Saat itulah kita akan bersama-sama dengan Musa akan menyanyikan nyanyian anak domba. Siapa anak domba ini? Jesus Christ, the Messiah, Tuhan yang menjadi manusia. Dan dikatakan, kalau hari ini banyak mulut yang menolak, menentang, mengecam, menghina ketuhanan Yesus Kristus, tapi dikatakan pada akhir zaman nanti, the last day, dikatakan di sana, segala bangsa akan datang bersujud dan menyembah dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu yang dikatakan oleh teks ini. Karena Tuhan Yesus itu bukan hanya Tuhan orang Kristen saja, bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan untuk satu agama saja, tapi Yesus itu adalah Ho Basilius Ho Ethos. Dia adalah King of the Nation. Dia adalah Raja segala raja, dan dia adalah Raja segala bangsa. Tapi persoalannya, kita harus mengerti apa yang diinginkan Tuhan, apa yang dicintai Tuhan. Tuhan itu dikatakan adalah dikaus kai aletos hodos. Tuhan itu adalah sesuatu yang righteous dan sesuatu yang true. Tuhan itu adalah sesuatu yang adil dan sesuatu yang benar. Karena itu
supaya kita menjadi bagian hudulos hotheos, menjadi hamba Allah, the servant of God. Maka seperti Allah mencintai righteousness and true the way, maka demikianlah kita harus mencintai jalan keadilan, dan kita harus mencintai jalan kebenaran. Jika saudara sudah melihat bahwa itu tidak benar sekali, itu berisiko, saudara harus memperjuangkan kebenaran. Jika saudara melihat bahwa itu sudah tidak adil sekalipun itu berisiko, saudara harus memilih risiko itu agar keadilan itu berdiri. Maka itulah cara untuk menjadi hodulos hotheos, menjadi servant of God, menjadi pelayan Tuhan. Dan dikatakan di sini bahwa semua bangsa, semua suku, semua manusia akan datang sujud menyembah Tuhan. Kai proskuneo enopios su, and will worship before you. Dan mereka akan sujud kepadamu, yaitu hotimonos hoios, for all the nation will come and will worship for you. Dan semua bangsa akan datang sujud menyembah kepadamu. The good newsnya untuk kita adalah, biarkan saja mereka selama di dunia, the time present, waktu saat ini, mereka bonggah. Tapi pada akhir zaman, the last day, the all nation, the all people come worship to God in Jesus Christ. Dan ketika last day itu datang, ketika akhir zaman itu datang, kita akan sama-sama dengan Allah memerintah dunia ini, menghakimi mereka seperti janji Tuhan dalam kitab Revelation, kitab Wahyu. Sekarang pilih kenyataan hari ini atau kenyataan hari esok. Apakah janji Tuhan yang menerangkan tentang hari esok bisa dibatalkan kenyataan hari ini? Jika kenyataan hari ini kau melihat iblis itu seperti kuat, jika kenyataan hari ini kau melihat antikristus itu seolah-olah sangat kuat, apakah kenyataan hari ini menciutkan imanmu tentang janji Tuhan akan kenyataan hari esok, the eschatology? Tapi saya dan firman Tuhan ini disuarakan agar jangan iman percayamu dikalahkan karena kenyataan hari ini. Karena Allah menyediakan kenyataan esok, kenyataan eschatology, kenyataan di mana semua mata, semua mulut akan melihat Yesus adalah Tuhan. The last day, pada hari akhir itu, tidak ada lagi yang mampu membantah Jesus is God. God bless us. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.